Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rizka Najwa dengan NIM 23041110041 dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini, saya akan menampilkan video sharing session saya bersama teman-teman saya dan juga video penguatan dari mental health. Gambar di samping adalah gambar ketika saya melakukan sharing session bersama teman-teman saya dan videonya akan ditampilkan berikut ini. Halo teman-teman semua. Halo Halo Najwa, Najwa. Teman, karena udah menyempatkan waktu nih buat sharing-sharing sama aku sore ini. Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang baru makan, atau bahkan ada yang ngerjain tugas. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini karena sudah menyempatkan waktu dan mau membantu aku. Jadi di sini nanti kita bakal kayak sharing-sharing kecil-kecilan gitu aja teman-teman. Jadi kayak apa sih yang teman-teman rasain akhir-akhir ini? Kan akhir-akhir ini kan kayak apa ya, tugas-tugas kan banyak, sedangkan deadline-nya itu kayak mepet-mepet gitu kan. Nah itu atau apapun yang akhir-akhir ini teman-teman rasain gitu. Jadi mungkin biar nggak lama ya teman-teman, aku mulai dari aku dulu. Mungkin yang aku rasain itu saat ini itu apalagi akhir-akhir ini tuh aku kayak apa namanya, mudah emosi gitu. Jadi kayak apa ya, emosiku tuh nggak bisa dikontrol. Jadi apa ya, maksudnya kayak hal-hal kecil aja itu aku nggak bisa ngontrol emosi. Walaupun aku kayak udah sabar Najwa, tapi kalau emang emosiku lagi nggak bisa dikontrol itu juga nggak bisa sih gitu. Kalau dari aku mungkin akhir-akhir ini aku ngerasain itu sih. Kalau teman-teman nih siapa yang mau sharing duluan? aku mau sharing Naj. Oh iya, boleh Rahayu. Dari penjelasan kamu tadi, dari pengalaman kamu tadi, iya kok aku ngerti banget. Aku juga kadang merasa tiba-tiba aku tuh marah atau emosi tanpa alasan yang jelas. Padahal biasanya aku tuh orangnya yang sabar, tapi sekarang sering banget merasa nggak sabar dan gampang kesel. Aku. Ya boleh, silakan. Jadi tuh aku sama juga sih kayak kalian ya. Aku juga ngerasain kayak gitu. Cuman tuh kalau buat emosi sampai marah-marah ke orang-orang tuh enggak sih, jarang banget. Mungkin yang aku rasain akhir-akhir ini tuh mood aku gampang berubah drastis banget. Nah, tiba-tiba bisa diem, nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Padahal sebelumnya tuh aku baik-baik aja. Nah, rasanya mood aku tuh bisa langsung berubah jadi jelek banget gitu. Emang agak bingung sih. Udah. Aku Oh juga iya, gitu, Miss. Kadang aku tuh tiba-tiba juga suka jadi diem gitu, bahkan nggak ngerti kenapa mood aku bisa langsung jelek gitu. Rasanya kayak ada yang mengganggu, tapi aku nggak tahu apa. Jadi ya aku lebih pilih diem aja sih daripada ngomong. iya sih juga benar. Najwa, kalau aku ya merasa konsentrasiku tuh kayak susah banget belakangan ini. Kadang mau ngerjain tugas tapi malah nggak bisa fokus. Terus pikiran aku tuh jadi terbang kemana-mana dan sering banget kayak nggak bisa mikir dengan jelas. Ini tuh rasanya kayak ngeselin banget, apalagi kalau tugasnya banyak. Iya sih. Oke, silakan yang mau lagi sharing-sharing aja kita kecil-kecilan di sini. Mungkin siapa lagi? Aku mungkin. Aku juga ngerasain hal yang sama kayak Dewi sih. Aku ngerasa gampang banget teralihkan bahkan pas belajar kayak ada yang bikin nggak fokus gitu. Kayak gimana ya, aku nggak bisa konsentrasi lama-lama, kadang jadi stres sendiri karena tugasnya numpuk gitu. Iya betul. Oh iya, kamu ingat gak sih waktu itu kamu pernah bilang kan ke aku kalau makanmu kan akhir-akhir ini tuh kayak kurang teratur gitu. Nah, aku tuh juga ngerasain hal sama kayak kamu gitu. Mana makanku biasanya kan apa ya teratur. Nah, kayak gara-gara kebanyakan tugas mungkin ya. Jadi tuh makanku kayak gak teratur. Dan itu kayak
bikin apa ya, badanku kayak lemes banget dan itu bikin aku khawatir padahal nggak ada niat diet apapun itu. Iya nih, Iya nih, Aku juga ngerasain hal yang sama. Aku makan normal kayak biasa, tapi tuh rasanya kayak lemes terus gitu. Aku jadi sering ngerasa kurang tenaga, terus cepet capek juga. Kadang aku mikir apa ada yang salah ya sama badan aku. Tapi aku nggak tahu sih harus gimana. Mungkin aku nggak akan overthinking yang terlalu jauh supaya badan aku lebih enakan. Soalnya akhir-akhir ini kan aku juga sering overthinking tentang IPK kita besok ya. Aduh, aku juga khawatir nih soal berat badan. Belakang ini makanku juga jadi nggak terlalu nafsu, terus berat badanku jadi turun. Sementara itu, aku malah sering cemas kalau tugas nggak selesai tepat waktu. Rasa cemas itu terus-terusan bikin aku ngerasa nggak tenang deh. Ganggu banget. Iya, Cin, aku juga ngerasain hal yang sama nih. Kalau tugasku nggak selesai, ataupun nggak ada kemajuan, aku tuh bisa bakal cemas banget. Nah, bahkan kalau sedikit aja, misal kayak ada tugas yang kurang atau ada beban yang makin berat gitu, aku malah makin susah, kayak konsentrasi tuh susah. Aku juga ngerasa kayak gitu sih, Jin. Kalau tugas aku kayak belum selesai, aku jadi mikir terus, bahkan bisa sampai malam. Rasanya jadi gelisah sama cemas banget. Padahal kalau dilihat lagi ya, kadang nggak seberat yang aku bayangin. Tapi ya tetap aja cemasnya datang terus. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang mau sharing, diperbolehkan. Aku tunggu ya teman-teman. Mungkin dari kita itu banyak ya masalah-masalahnya kayak hampir sama gitulah. Apalagi overthinking. Menurutku ya, overthinking tuh kayak apa ya, mengganggu eh, apa ya kegiatan sehari-hari kita gitu loh. Jadi kita kayak mau ngelakuin apa-apa gitu tuh jadinya tuh males gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain silahkan kalau mau ada yang masih mau disampaikan gitu. Ini sih kayak eh, sering cemas itu tuh bikin fisik kita tuh jadi lemes. Iya nggak, guys? Menurutku ya, aku juga ngerasain itu juga soalnya. Terus kalau lagi banyak pikiran, berat badan juga turun. Aku ngerasa gampang capek, meskipun cuma duduk aja tuh aku gampang capek banget orangnya. Ya, aku setuju banget sama kamu, Riz. Aku juga ngerasain hal yang sama sih. Kalau lagi stres atau cemas gitu, tubuhku tuh langsung kayak capek banget gitu. Bahkan kalau setelah tidur rasanya tuh nggak bener-bener pulih gitu. Kadang aku malah ngerasa kayak lelah sepanjang hari, padahal yang nggak ngapa-ngapain. Iya sih, aku juga ngerasain kalau capek, walaupun kita tidur banyak, kita tidur cukup. Cuman kalau capek itu ya kita mau gimana lagi ya? Mungkin emang dari pikiran kita itu juga mempengaruhi apa namanya, bisa mempengaruhi aktivitas tubuh kita sendiri. Kayak misal kita tuh udah kayak tidur terus, tapi kok kita ini ya kok masih capek terus ya, kok masih ngantuk terus ya gitu-gitu. Gitu-gitu menurutku juga ini sih kayak faktor dari apa namanya pikiran kita. Kalau pikiran kita kayak nggak tenang gitu bisa membuat badan itu kayak merasa lemes terus gitu. Mungkin kita semua sama-sama lagi tertekan ya.
Kita tuh cuma butuh lebih perhatian sama diri kita sendiri. Jangan terlalu dipaksakan. Bisa jadi kita butuh waktu buat istirahat atau mungkin harus ngobrol lebih banyak tentang apa yang kita rasain. Mungkin bisa ke teman sendiri. Jangan disimpan sendiri deh. Setuju banget lagi sama kamu, Rahayu. Kadang tuh kita butuh waktu untuk sendiri, tapi itu juga nggak boleh terlalu lama menyendiri. Jadi coba aja buat ngobrol sama orang lain ya, kayak gini. Karena ngobrol gini tuh menurutku penting banget sih. Ya. Iya, kita semua berhak buat merasa lebih baik. Mungkin dengan ngobrol sama teman-teman, kita bisa saling support. Jadi, kesehatan mental kita juga perlu diperhatikan, sama seperti kesehatan fisik kita. Bener sih, kita tuh nggak sendirian kok. Kita tuh punya teman-teman yang bisa saling support. Biarpun rasanya berat, tapi kalau kita berbagi kayak gini, kita bisa jadi lebih kuat. Jadi jangan takut untuk saling bercerita dan juga jangan ragu untuk minta bantuan kalau kita tuh butuh bantuan. Aku juga setuju sih. Jadi, ayo kita lebih peduli sama diri sendiri dan satu sama lain. Kesehatan mental kita itu berharga dan kita harus jaga itu bareng-bareng. Semoga kita bisa lebih baik dan lebih kuat untuk menghadapi segala hal ya. Setuju banget. Kita semua bisa ngelewatin ini dengan saling mendukung loh. Jangan pernah ngerasa sendirian. Kita ada dan selalu ada buat satu sama lain. Oke, mungkin dari teman-teman semua kayak udah nyampein ya, udah nyampein nih apa sih yang dirasain akhir-akhir ini gitu. Nah, menurut aku ya bener kata yang dikatakan sama Dewi sama Cinta itu, kita itu punya teman gitu teman-teman. Jadi kalian di sini tuh nggak sendiri walaupun kalian itu rumahnya jauh-jauh. Tapi kalian tuh di sini punya kita ya walaupun kalau misal kalian kita punya memang kesibukan masing-masing. Dulu kan kita satu rombel, cuman sekarang kita kan udah beda rombel gitu ya teman-teman. Nah, ya kalau misal kalian mau butuh dari kita kalian tinggal ngabarin aja sih kayak misal ayo Nats kita main gitu itu boleh supaya pikiran dan hati bukan hati kayak pikirannya itu kayak lebih apa ya kayak lebih luas gitu loh. Jadi kalian itu nggak mendem sendirian gitu teman-teman. Mungkin itu aja sih sharing-sharing kali ini. Mungkin ini sharingnya nggak lama ya, karena emang kita ini cuman kayak mengurangi stres kita. Kan kita di sini juga tidak ada yang dari psikolog atau dari gimana-gimana ya teman-teman. Jadi di sini kayak kita sharing-sharing aja, kayak meluapkan apa namanya, meluapkan apa yang kita rasain hari ini supaya kayak lebih apa ya kayak lebih tenang gitu teman-teman. Mungkin sekian aja sih dari sharing session kali ini. Mungkin kita next bisa main ya teman-teman. Oke, Mungkin Najwa. malu banget. Mungkin dari aku udah sih. Terima kasih buat teman-teman. Silakan melanjutkan kegiatan jika teman-teman ingin melanjutkan tidur atau ingin mengerjakan tugas yang udah mepet deadline. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat video sharing session saya bersama teman-teman saya dan dapat saya simpulkan bahwa bercerita kepada teman-teman itu bisa mengurangi beban pikiran kita. Jangan sampai seperti yang ada di samping ini bahwa survei menyatakan bahwa remaja saat ini di Indonesia sudah mengalami gangguan mental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tentang kesehatan mental. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung apa itu kesehatan mental. Jadi yang pertama yaitu pengertian. Nah, di sini kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang merasa seimbang secara emosional, psikologis, dan juga sosial. Ini mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan juga bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sebelah kiri saya sudah ada beberapa tanda-tanda jika kesehatan mental seseorang itu kurang baik. Jadi yang pertama ada perubahan perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ada kesulitan konsentrasi. Yang ketiga ada perasaan cemas. Yang keempat ada gangguan tidur. Yang kelima ada perubahan nafsu makan. Dan yang terakhir ada mudah lelah.
Yang terakhir, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental itu agar tetap sehat? Jadi yang pertama, bisa dengan olahraga yang teratur, membangun hubungan sosial, istirahat yang cukup, mengelola stres, menjaga pola makan yang sehat. Kemudian ini yang paling penting yaitu teman-teman itu harus tetap berpikir positif. Jangan sekali-kali teman-teman itu berpikiran negatif. Mungkin sekian video yang dapat saya tunjukkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!